ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan syarah dari bab bahwa berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh akan menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan selain Allah. Dan kita sampai pada penjelasannya ayat la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allahumma, doa Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah la taj'al qabri wathanan yu'bad, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini Rasulullah masih hidup berdoa, Allahumma ya Allah la taj'al qabri wathanan yu'bad, janganlah kau jadikan kuburanku nanti sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh sangat keras kemurkaan Allah pada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sudah kita baca syarahnya, tinggal bagian akhir, yaitu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sangat keras kemurkaan Allah kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ai ja'aluha masajid. Kuburan dijadikan sebagai masjid, maksudnya bangunan masjid. Imma bil bina'i 'alaiha. Imma bil bina'i 'alaiha, bisa jadi menjadikan kuburan sebagai masjid itu dengan cara membangun masjid di atas kuburan. Au bis sholati 'indaha, atau tidak menjadikan bangunan masjid di kuburan tapi bis sholati indah, sholat di kuburan namanya juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid artinya tempat sujud, ya. Fasolatu indal kuburi, maka sholat di kuburan min ittikhadhiha masajida, termasuk di dalam makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Wal bina'u 'alaiha, dan membangun masjid di kuburan juga min ittikhadhiha masajida, masuk di dalam hadis ini, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huna nas'al, dan sekarang ada pertanyaan, hal istajaballahu da'wata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi alla yaj'ala qabrahu wathanan yu'bad. Apakah doa Rasulullah SAW, yaitu ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku nanti sebagai berhala yang disembah, apakah doanya itu dikabulkan sehingga kuburan Rasulullah SAW tidak pernah dijadikan sebagai kuburan yang disembah? Am ittabat hikmatuhu ghairu dzalika, atau karena kebijaksanaan Allah SWT kuburan Rasul pun dijadikan sebagai
kuburan sebagai berhala yang disembah? Al-jawab, jawabannya adalah yaqulu Ibnu Qayyim innallaha istajaba lahu. Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan doa Rasulullah ini terkabul. Falam yudhkar anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam ju'ila wathanan. Karena itu tidak pernah ada riwayat sejarah kuburan Rasulullah dijadikan sebagai berhala yang disembah. Bal innahu humiya bi thalathi judron. Bahkan kuburan Rasulullah SAW dilindungi dengan 3 tembok. Fala ahada yasilu ilaihi, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Hatta yaj'alahu wathanan yu'badu min dunillah. Bagaimana mungkin dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, sedangkan masuk aja nggak bisa, gitu. Walam yasma fi tarihi annahu ju'ila wathanan. Dan dalam sejarah belum pernah ada riwayat, belum pernah ada sejarah mengatakan gitu, kuburan Rasulullah disembah. Qala Ibnu Qayyim fi Nuniyah, Imam Ibnu Qayyim berkata di dalam qasidah Nuniyahnya, fa ajaba Rabbul alamin du'aahu, maka Allah Tuhan semesta alam mengabulkan doanya, doa Rasulullah. Fa ahatahu bi thalathatil judrani, maka kuburannya dibentengi dengan 3 tembok. Sahih annahu yujadu unasun yaghluna fihi, tapi benar ada orang yang hulu kepada Rasulullah SAW. Walakin lam yasilu ila ja'li qabrihi wathanan, tapi hulunya tidak berupa atau tidak sampai pada menjadikan kuburan Rasulullah sebagai berhala. Walakin qad ya'buduna Rasulullah SAW walau min makanin ba'id. Akan tetapi gitu, kuburan Rasulullah SAW disembah dari jarak jauh. Ya. Fa in wajada man yatawajjahu lahu sallallahu bi du'aihi inda qabrihi, kalau seandainya yang berdoa kepada Rasulullah SAW itu di depan kuburannya, fayakunu qad ittakhadahu wathanan, maka dikatakan kuburan Rasulullah dijadikan sebagai berhala. Lakin al-qabru nafsahu lam yuj'al wathanan. Akan tetapi kuburan Rasulullah SAW tidak sampai pada tingkatan dijadikan sebagai berhala. Maksudnya sampai sekarang tidak ada orang yang di hadapan kuburan Nabi SAW terus itu sujud, terus doa kepada Nabi, itu tidak ada. Tapi kalau dari jauh bisa jadi ada, ya. Nah. Wali ibn Jaririn bisanadihi an Sufyan an Mansurin an Mujahid. Berikutnya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya an Sufyan dari Sufyan, an Mansur dari Mansur, an Mujahid dari Mujahid. Ya. Fi qoulihi ta'ala afara'aitumul Lata wal Uzza. Tatkala menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu tidak perhatian terhadap Lata dan Uzza yang disembah, dan juga mana yang ketiga yang lain, tidak? Qala Ibnu Jarir menafsirkan ayat ini dari ada sanadnya tadi itu dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, dan Mujahid itu pembesar tabi'in dan dia murid utamanya di dalam masalah tafsir, murid utamanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala kana yaluddu lahumus sawiqa. Lata itu dulu adalah orang yang mengaduk tepung untuk orang-orang yang haji. Maksudnya buat roti untuk orang-orang yang haji. Maksudnya
punya pabrik roti yang sangat besar dan Lata ini pemiliknya. Nah, untuk orang yang haji, maksudnya orang yang haji di zaman dulu itu dijamu, dikasih makan, tidak pakai bayar. Berarti orangnya baik apa jelek? Orangnya sangat dermawan, sangat baik, tidak. Nah ini Lata, tidak. Famata, lalu namanya orang akhirnya mati. Fa'akafu ala qabri, maka orang-orang itu akhirnya iktikaf di kuburannya. Ya tentu ceritanya lompat gitu ya, dikenang, akhirnya sering dikunjungi, akhirnya tatkala ziarah terus duduk di kuburannya, doa-doa, terus akhirnya baca Quran, akhirnya lama-lama kuburannya disembah. Nah itu maksudnya ya. Wa kadza qala Abul Jauza, begitu juga yang dikatakan oleh Abul Jauza an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Lata yang disembah, jadi berhala zaman jahiliyah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an namanya itu 3, Lata, Uzza dan Manat. Nah, tahukah kamu Lata ini awalnya seperti apa? Kana yalutus sawiqa lil hajj. Dia adalah orang yang membuat roti dari tepung untuk orang-orang yang haji. Maksudnya bukan dia langsung yang nggak mampu. Ya, maksudnya dia pemiliknya, karyawannya banyak. Nah, tapi yang disebut adalah pemiliknya. Ya, itu. Qauluhu afara'aitum, tahukah kalian? Al-hamzah lil istifham wal muradu bihi tahqir. Pertanyaan, tahukah kalian Lata itu? Dalam ayat ini pertanyaan, tapi maksudnya adalah penghinaan kepada penyembah Lata, penghinaan kepada orang-orang yang menyembah Lata. Wal khitabu li abidi hadhil asnam al-Lata wal Uzza. Karena itu ayat ini ditujukan kepada penyembah Lata, penyembah Uzza. Nah, adapun Uzza sudah pernah kita lewati dulu penjelasan tentang ayat afara'aitumul Lata wal Uzza. Kalau Lata itu orang soleh, kaya, dermawan, kalau musim haji datang menjamu para jamaah haji, terus meninggal di agungan terima. Adapun Uzza ya, itu sesembahan di atas bukit, ada pohon, ada pagarnya, ada kuburannya, diagungkan, gampangannya tempat keramat, sakral mungkin gitu ya. Nah, dan kisah sampai detil itu kenapa? Karena setelah Fathu Mekah itu tahun ke-21 kenabian, Rasulullah sebentar lagi sudah mau meninggal. 13 tahun di Mekah mendakwahkan agama Islam. Kalau dilihat dari pengikutnya belum berhasil. Kenapa? Pengikutnya sedikit terus ditindas terus. Tapi kalau dakwah itu tidak ada kata-kata dakwah Nabi tidak berhasil, itu tidak ada. Karena apa? Karena keberhasilan itu tidak dinilai dari pengikutnya. Setelah 13 tahun, apabila ada hujan, doanya Allahumma shayyiban. Apabila ada petir, doanya Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu wal filter. Dan juga boleh doa satunya Allahumma la taqtulna fi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika. Dan yang kedua itu artinya sangat diambil pelajaran. Kalau ada petir, berdoalah. Bagaimana doanya? Allahumma la taqtulna bi
bighadabika, ya Allah jangan kau matikan kami dengan kemarahan-Mu. Seolah-olah ya Allah janganlah Engkau menyambarku dengan petir, seolah-olah begitu. Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika, dan jangan kau hancurkan aku ya Allah dengan azab-Mu. Nah, jadi ya. Karena itu udah gitu zaman dulu pernah kaum itu diazab oleh Allah dengan petir. Jadi seolah-olah kalau kena petir itu berarti orang itu dikutuk gitu ya. Seolah-olah. Tapi kalau umat Islam ada yang meninggal kena petir, kita tidak boleh suudzon. Wah itu kesambaran petir itu. Terus suudzon bisa jadi itu melakukan kedurhakaan atau orang jelek. Tidak boleh begitu. Dan kenapa kita tidak boleh suudzon? Udah kita gitu. Kalau ada tuntunan yang doa gitu. Nah, terus kalau ada musibah apapun, termasuk musibah orang kena petir, kita diperintah berdoa musibah apapun ya. Nah, doanya bagaimana? Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Rasulullah bersabda, siapa yang melihat musibah menimpa orang lalu doa ini dengan benar, ia tidak akan diberi musibah oleh Allah seperti itu. Nah, ini penting ini, apalagi orang yang biasa di jalan ya. Jalan terus dia naik motor, tahu-tahu di depannya ada mobil tuburuan atau motor tuburuan gitu. Nah, terus doa dengan doa ini dengan penuh harap kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat musibah lalu ia berdoa dengan benar, doa itu, doa yang tadi kita baca, maka dia tidak akan ditimpa musibah oleh Allah seperti itu. Nah itu. Nah karena itu kalau ada musibah, ya, ada musibah apapun, musibah termasuk musibah orang, wah orang itu kesambar petir itu, kita tidak boleh suudzon, bahkan kita diperintah untuk berdoa. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang kena musibah, alhamdulillah, bukan bersyukur nyukurin, bukan itu. Alhamdulillah dan terusnya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi. Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu yang telah menyelamatkan diriku dari musibah yang Engkau timpakan itu. Ya. Jadi Allah memberi musibah pada orang, tidak memberi musibah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani, dan Engkau memberi keutamaan kepadaku ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dibandingkan dengan banyak orang dengan berbagai keutamaan. Bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Nah, kita kembali ke Uzza. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah 13 tahun hijrah ke Madinah, di Madinah baru tahun kedua terjadi perang. Bahkan di dalam Islam itu dikatakan perang terbesar, bukan karena berkecamuknya besar, tapi karena tidak sebanding pasukan Islam dengan pasukan kafir, dan pasukan Islam tidak siap untuk perang. Nggak ada kesiapan untuk perang. Dan ini jadi perang yang menjadikan Islam langsung melejit, ya, dari sangat tertindas, hijrah yang penuh santunan zahirnya dari orang Ansor, dan orang Ansor sendiri itu lemah ekonominya maksudnya. Ya. Nah itu hanya saja saking bagusnya yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, lebih mengutamakan para muhajirin daripada diri mereka, padahal mereka juga butuh. Ya. Nah itu, tapi baru tahun kedua terus menang, akhirnya gampangannya di dunia langsung terdengar bahwa agama
terbaru yang dibawa oleh Rasulullah SAW tingkatannya itu sudah menang perang dengan kekuatan besar. Karena itu terjadi perang. Ya, ini tahun kedua, tahun ketiga perang Uhud, dan terus akhirnya tahun ke-8 Hijriah itu puncak kemenangan yang disebut dengan Fathu Mekah. Kenapa? Karena akhirnya pusat peradaban agama yaitu Mekah itu sudah kepegang Rasulullah SAW para sahabat, atau sudah dikuasai umat Islam dan sampai akhir akan tetap berada di tangan umat Islam. Dan setelah terjadi Fathu Mekah, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang padamu pertolongan Allah dan terjadi Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika itu kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Betul, setelah Fathu Mekah udah kabilah ini masuk Islam, kabilah ini masuk Islam terus, tidak terbendung. Nah, setelah hampir sebulan Rasulullah SAW di Mekah, terus pulang ke Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, para sahabat diperintah menghancurkan Uzza. Sebelum pulang, berhala di sekitar Ka'bah itu 360. Setelah Fathu Mekah, terus Mekah menjadi negara Islam, dihancurkan semua. Kenapa? Kan sudah menang dan pemeluknya sudah berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya dihancurkan semua. Perjalanan pulang Uzza itu yang dibanggakan oleh orang-orang Arab waktu itu. Sebelum terjadi Fathu Mekah, Abu Sufyan yang masih kafir ya berhadapan dengan para sahabat. Abu Sufyan berkata begini, lanal Uzza wal Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Sahabat digitukan karena Uzza betul-betul diagungkan yang tidak dibayangkan gitu ya, seperti apa. Nah, sahabat yang sudah masuk digitukan itu terdiam. Akhirnya bertemu Rasulullah SAW, maksudnya ke Madinah, ke Rasulullah, lalu lapor, wahai Rasulullah, mereka mengatakan lanal Uzza wal Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Ternyata Rasulullah SAW menjawab kepada para sahabat, katakan kepada mereka, Allahumma maulana wala maula lakum. Akhirnya para sahabat kembali dan mengatakan, Allahumma maulana wala maula lakum. Mereka langsung gitu, kayak lemes gitu ya, orang-orang kafir. Nah, jadi kayak gitu. Itu Uzza gitu. Jadi kalau orang itu belum betul-betul faham tentang ketauhidan yang sempurna, sangat mendasar gitu. Nah, dengan hal-hal seperti itu kalau diingatkan gak gampang itu hilang gitu. Tapi wah, seolah-olah mereka punya kebanggaan yang besar gitu. Dan kita tidak punya. Tapi begitu ditunjukkan, nah kita punya kemuliaan yang jauh lebih daripada itu. Allahumma maulana wa la maula lakum. Akhirnya, nah, ketika pulang dari Fathu Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar menghancurkan Uzza. Akhirnya banyak para sahabat menuju ke bukit itu, dan ternyata yang belum tahu Uzza itu di atas bukit. Nah, berupa apa? Nah, pohon besar ditebang, dihancurkan, batu diratakan, ada pagernya, ada kuburannya. Nah, udah rata semua. Akhirnya para sahabat menghadap Rasulullah, sudah kita hancurkan, diceritakan. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kamu belum melakukan sesuatu. Para sahabat akhirnya terheran, balik lagi mencari ada apa.
yang belum ketemu. Ternyata diketahui wanita yang sangat tua, rambutnya terurai telanjang, dipenggal, dibunuh maksudnya. Kemudian lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak dijumpai apapun kecuali, terus diceritakan tilkal Uzza. Lalu Rasulullah bersabda, itulah sesungguhnya Uzza. Tapi orang Arab sendiri bisa jadi tidak tahu itu. Bisa jadi itu adalah syaitan atau jin atau apa ya, keturunan iblis atau apa, wallahu a'lam. Atau wanita tukang sihir yang sudah sangat tua atau apa, wallahu a'lam. Intinya bahwa 360 berhala gitu. Terus Lata, Uzza dan Manat itu bukan yang di sekitar Ka'bah. Nah, terus di sini afara'aitumul Lata wal Uzza. Pertanyaan ini adalah untuk menghinakan penyembah Lata dan penyembah Uzza. Lamma dzakarallahu ta'ala qissatal mi'raj. Tatkala Allah SWT di dalam ayatnya menyebutkan kisah mi'rajnya Rasulullah, Isra Mi'raj, mi'rajnya Rasulullah SAW, wa hasala fi minal ayatil azimah, dan di atas langit yang ketujuh Rasulullah SAW menjumpai tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Ya. Qala anha, Allah berfirman tentang apa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh betul-betul melihat tanda kekuasaan Allah yang sangat agung di atas langit. Setelah itu kelanjutan ayat di surat An-Najm ini, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Nah, Rasulullah SAW kemudian turun dari Mi'rajnya kembali ke Mekah. Paginya menceritakan kepada para sahabat, pada orang kafir juga akhirnya dengar, dan orang kafir itu tidak percaya, menilai bahwa omong kosong. Ya. Nah itu omong kosong gitu. Kenapa? Karena Mekah ke Palestina di zaman itu perjalanan normal itu 1 bulan. Pulang pergi kan 2 bulan. Katakanlah dengan perjalanan yang kecepatannya 2 kali lipat, pulang pergi masih 1 bulan. Lah ini semalam pulang pergi. Bahkan ayat itu menceritakan tidak sekedar pulang pergi Palestina, di Palestina kemudian di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ke-7. Nah, tapi itu kan orang kafir tidak percaya. Nah, lalu Allah yang Maha Agung, tanda kekuasaan Allah yang Maha Agung diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mendapatkan ayat itu, katakan kepada orang-orang kafir, afara'aitumul Lata wal Uzza, tahukah kalian Lata Uzza itu seperti apa? Yang diagungkan mereka itu kayak apa? Terus tanda kekuasaan Allah yang dilihat di atas langit itu kayak apa? Nah, jadi betul-betul menghinakan orang-orang yang menyembah Lata dan Uzza. Ai ma nisbatu hadhil asnam lil ayatil kabira allati ra'aha an-nabiy sallallahu lailatul mi'raj. Maknanya apa artinya berhala yang disembah orang ini, orang-orang kafir ini, dibandingkan dengan yang dilihat oleh Rasulullah SAW di atas langit yang sangat agung waktu Mi'raj. Qauluhu Al-Lata, adapun firman Allah Al-Lata sudah dibahas di depan beberapa kali, yaitu itu kana yaluddu lahumus sawiqa, yaitu orang yang membuat roti ya untuk orang-orang yang haji.
Wasawiq ibarah ani syair yuhammasu thumma yudhanu thumma yukhlatu bitamrin aw shibhu thumma yukal. Dan sawik itu adalah roti adonan dari tepung gandum, setelah ditumbuk kemudian dihancurkan, digiling, kemudian dicampur kurma atau dicampur sesuatu, kemudian matang dimakan. Jadi intinya roti dari tepung bisa dicampur daging, bisa dicampur roti, bisa gitu ya. Karena yalutulahu musawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Dia adalah dijuluki sebagai pembuat roti dari tepung, lalu meninggal, lalu orang-orang itu akhirnya iktikaf di kuburannya. Yakni summa abaduhu wa ja'aluhu ilahan ma'allah. Maksudnya akhirnya kuburan itu disembah, dijadikan sesembahan selain Allah. Wa kata qala Abul Jauza, begitu juga yang diceritakan oleh Imam Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena yalutu sawiqa lil hajj, bahwa lata itu adalah yang membuat tepung untuk orang-orang haji. Wal gharibu anna an-nasa fi jahiliyatihim yukrimuna hujjaja baitillah, dan termasuk sesuatu yang perlu untuk direnungkan ya. Sungguh luar biasa. Kenapa? Karena orang jahiliyah menyembah berhala tapi memuliakan orang-orang yang haji dengan memberikan apapun yang bisa mereka beri. Gitu. Wa kana al-Abbas aidan yasqi lahum min Zamzam, dan Abbas itu paman Rasulullah SAW, dan air Zamzam itu dibawa kekuasaan kerabat atau marganya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dulu air Zamzam itu hilang. Di dalam sejarah air itu hilang. Lalu kakek Rasulullah SAW diimpikan tentang air Zamzam itu, lalu mengajak kepada manusia semuanya untuk mencari itu. Tidak ada yang mau. Dianggapnya itu omong kosong atau mimpi. Akhirnya dicari, terus akhirnya ketemu, akhirnya seolah-olah jadi hak pribadi. Nah terus akhirnya kemudian orang Arab, ini kabilahnya gitu. Nah akhirnya jadi itu. Nah lalu dipagari yang bagus, rapi, dan gitu, semuanya dibebaskan untuk mengambil, tetapi itu adalah milik keluarga, gampangnya itu, keluarga Abdul Muttalib. Kenapa? Karena dia dari awal mengajak semua, nggak ada yang mau, terus cari, terus akhirnya ketemu. Itu. Nah akhirnya tambah dimuliakan. Kenapa? Karena semuanya seolah-olah minta darinya, kan gitu. Nah itu gitu. Nah Abbas itu paman Rasulullah SAW, yang akhirnya yang disebutkan banyak di dalam Islam itu adalah paman Rasulullah yang masuk Islam. Ada pamannya disebutkan tapi tidak banyak perjalanannya, yaitu Hamzah, mati syahid di tahun ketiga Hijriah waktu perang Uhud. Nah tapi kalau Abbas ini akhirnya sampai Rasulullah meninggal masih hidup, sampai Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, Abu Bakar meninggal masih hidup, sampai akhirnya Umar radhiyallahu an jadi khalifah, dan ketika kemarau panjang akhirnya mohon kepada Abbas radhiyallahu an agar berdoa kepada Allah SWT untuk umat Islam agar Allah menurunkan hujan. Nah, dan itu dalil ulama Ahlus Sunnah bahwa Khulafaur Rasyidin sepeninggal Rasulullah SAW tidak bertawassul dengan Rasulullah karena sudah mati, bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Nah, Umar radhiyallahu an minta kepada Abbas radhiyallahu an paman Rasulullah agar berdoa kepada Allah. Akhirnya berdoa kepada Allah dan Allah menurunkan hujan. Luar biasa, orang-orang dulu ya sangat dekat kepada Allah sehingga kalau doa langsung dikabulkan. Nah, Abbas radhiyallahu an kalau musim haji memberi minum orang-orang yang haji dari air Zam-Zam, semuanya itu. Dan
Gampangannya jadi pelayan nyuguhi itu dari dulu. Dari dulu ya. Jadi punya kebiasaan seperti itu ya. Ini saya ingin mengomentari zaman dulu orang haji itu betul-betul dijamu meskipun oleh orang jahiliyah ya. Dan di zaman sekarang soron nasu bilaksi manusia itu berbalik. Yastaghilluna al-hujjaja ghayatal istighlal. Sekarang itu orang yang mau haji itu yang diperalat ya, dijadikan kesempatan untuk mencari rezeki. Ya. Di Saudi ya. Sekarang kalau musim haji itu wah jualan-jualan dari mahal. Jangan kan musim haji, musim umroh juga gitu ya. Jadi yang datang ke sana, wah ini kesempatan untuk supaya mereka membeli yang asalnya, saya menjelaskan, yang asalnya 1 real dijual 2 real. Ya. Wa aktsar, bahkan bisa lebih, hasaba ma tayassara lahum, yang penting bisa kejual kepada mereka. Gitu. Nah itu yang di Saudi, yang di Indonesia gimana? Sekarang haji furoda itu 300 sampai 400 juta satu orang. Haji furoda itu apa? Haji yang daftar sekarang tahun ini berangkat. Nah iya. Jadi kalau misalnya kurang 5 bulan, kurang apa itu terus daftar. Nah, waktunya musim haji berangkat itu 350 juta. Tapi kalau mau yang murah-murah 25 juta dapat kursi sekarang 62 tahun. Itu antriannya Jawa Timur, Pak. Jadi kalau daftar sekarang bayar 25 juta dapat antrian gitu. Kalau setiap tahunnya seperti tahun sekarang, yaitu cuma berangkat 100.000, maka 62 tahun baru dapat giliran. Ya. Tapi kalau tahun depan itu normal seperti sebelum corona 200.000, ya, maka alhamdulillah dapat antriannya 31 tahun. Umurnya sekarang yang daftar berapa? 40. Ya, tambah 31. Jadi 71. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajida wassuruja, rawahu ahlus sunan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat
wanita-wanita yang biasa ziarah kubur. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid tadi sudah disebutkan juga karena hadisnya lain, tapi menyebut itu juga, yaitu sholat di kuburan berarti menjadikan kuburan sebagai tempat sujud atau masjid, atau membangun bangunan masjid di kuburan. Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi lampu kuburan. Hadis diriwayatkan oleh ahlu sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi di Sunan Abu Dawud ada, di Sunan Tirmidzi ada, di Sunan Nasai ada, di Sunan Ibnu Majah ada. Jadi kalau di dalam Islam kitab hadis itu yang jadi rujukan berapa? Kalau menyebutkan kitab hadis yang paling pokok 6 yang paling utama. Nah itu dalam 1, nomor 2 Bukhari sama Muslim. Yang ketiga sampai ke 6 Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 4-4-nya hadis ini ada. Hadisnya ada di 4-4-nya gitu. Wazairah az-ziyaratu huna maknaha al-khuruju ilal maqabir, keluar berangkat kemana? Menuju ke kuburan. Itu disebut dengan ziarah kubur. Wahiyya anwa, dan ziarah kubur itu macam-macam. Minha ma huwa sunnah, ziarah kubur itu ada yang sunnah. Wahiyya ziyaratur rijali lil-itti'adi wa du'a'i lil mauta, dan ziarah kubur yang sunnah itu adalah untuk mau'idhah dirinya gitu. Dan nanti kalau sudah di kuburan mendoakan kepada mayit dan juga berdoa untuk dirinya dan untuk yang lain. Itu adalah sunnah. Tapi asasnya atau dasarnya adalah untuk mau'idhah terhadap dirinya yang ziarah. Ziarah ke sana. Untuk apa? Ziarah kubur itu mengingatkan diri kita, untuk mau'idhah dirinya. Kenapa kok males ibadah ziarah kubur? Kenapa kok males untuk bangun malam? Kenapa males baca Quran? Kenapa males puasa Senin Kemis? Kenapa asalnya semangat kok jadi males ziarah kubur? Itu disunnahkan. Nah jadi itu. Wah ini teman asalnya sholat bersama, terus sekarang sudah nggak ada, bisa jadi sebentar lagi juga kita. Nah muncul gitu, akhirnya memunculkan semangat lagi untuk beribadah. Kalau sudah di kuburan, doakan orang tuanya, doakan kuburan yang di hadapannya, doakan semua ahli kubur, mendoakan semua umat Islam. Berdoa boleh di kuburan, tapi tujuan utama datang ke kuburan adalah lil'itti'ad. Wa minha ma huwa bid'ah, dan di antara ziarah kubur ada yang bid'ah. Wa hiya ziyaratuhum lid-du'a'i indahum wa qira'atil Qur'ani wa nahwihi, yaitu ziarah untuk doa. Untuk doa di sisi kuburan, untuk ibadah kepada Allah di sisi kuburan, dan untuk baca Quran di sisi kuburan. Apa maksudnya di sini? Ziarah itu ada yang bid'ah seperti apa? Yaitu yang berpemahaman kalau kita ibadah kepada Allah di kuburan itu lebih makbul, itu bukan baik, itu bid'ah. Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi berpemahaman kalau kita sholat di kuburan itu lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih makbul. Kalau kita berdoa kepada Allah, doa untuk akhirat kita, untuk dunia kita lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih makbul.
berpemahaman begitu dan melakukan perjalanan kuburan untuk itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu hukumannya adalah neraka. Wa minha ma huwa syirkun, dan ziarah kubur itu ada yang syirik. Lah apa yang syirik itu? Wa hiya ziyaratuhum li du'ail amwati wal istinjati bihim, yaitu ziarah kubur untuk berdoa kepada mayit, untuk berharap kepada mayit agar mayit bisa memberikan pertolongan kepada mereka, kepada yang ziarah. Gitu. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Ya. Nah itu. Dan kenapa di sini kok gitu hadisnya la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur gitu. Sigat mubalaghah tadullu 'alal kathra ay kathratuz ziyarah. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang banyak berziarah, yang biasa berziarah gitu. Nah jadi ziarah kubur itu sunnah, tapi jangan sering-sering ya. Jangan sering, tapi ketika dibutuhkan. Kapan dibutuhkan? Ketika ibadah terasa berat, ketika terasa males gitu. Nah itu waktunya ziarah kubur. Untuk apa? Untuk supaya mau itu merasuk ke dalam jiwanya, terus menjadi ingat mati, bisa jadi sebentar lagi mati, akhirnya beristighfar dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Wal mutakhidina 'alaihal masajida, dan orang yang menjadikan masjid di kuburan. Yasnauna 'alaihal masajid, bangun masjid di kuburan. Waqad sabaqa, dan yang lalu juga sudah ada penjelasannya itu. Dan membangun masjid di kuburan itu dua macamnya, yaitu di kuburan disiapkan lahan untuk sholat, maka siapapun yang sholat di situ sesungguhnya dia telah menjadikannya sebagai masjid. Nah, atau jelas-jelas membangun bangunan masjid. Wasuruja, dan termasuk yang dilaknat adalah yang memberi lampu kuburan. Yang memberi lampu kuburan. Nah, dan asli dari makna hadis memberi lampu kuburan adalah memberi lampu kuburan ta'ziman wa ghuluwan anha wa ghuluwan fiha, yaitu karena mengistimewakan, memuliakan kuburan ini daripada yang lain. Gitu. Oh ini bukan orang biasa, akhirnya dikasih lampu. Itu aslinya. Karena itu asli dari hadis ini, yang dimaksud tidak boleh memberi lampu kuburan adalah 1-2 kuburan dikasih lampu, yang lain enggak. Itu aslinya. Bagaimana kalau semuanya dikasih lampu? Ulama menjelaskan kalau tidak karena ada kebutuhan yang dibenarkan, lebih baik dihindari. Bagaimana kalau enggak semua dikasih lampu banyak, tapi satu tinggi besar? Kalau tidak karena kebutuhan juga lebih baik dihindari. Kenapa? Karena lafadz hadisnya umum, Rasulullah melaknat orang yang memberi lampu kuburan. Nah, adapun apabila wah kalau nggak dikasih lampu nanti hewan-hewan buas atau ular atau apa nanti senang di situ. Kalau nggak dikasih lampu nanti dijadikan apa atau, nah kalau gitu sesuai dengan kebutuhan. Allahu a'lam. Itu dulu yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.